Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kita semua adalah manusia yang mana diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemakmur, untuk menjadi pengelola di atas muka bumi ini. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita bahwa jalan kita berada di dunia ini tidak lempeng, tidak lurus, tidak mudah. Pasti akan banyak goncangan, pasti akan banyak terpaan ujian. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di awal surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira jika ia sudah berkata aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lantas mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sungguh betul-betul kami uji orang-orang terdahulu agar tahu mana yang betul-betul jujur komitmen, jujur dalam keimanan, ataukah mana yang cuma manisnya bibir, hanya berbohong, tidak betul-betul bersungguh-sungguh dan berkomitmen. Kita semua pasti merasakan di segala sektor apapun kita diamanahkan, di tempat manapun Allah mengamanahkan kita untuk berhidup, kita pasti mendapatkan ujian, cobaan, hidup yang sulit. Sebagai suami dengan ujiannya, sebagai ketua dengan ujiannya, sebagai mahasiswa dengan ujiannya. Kita semua mempunyai ujiannya masing-masing. Bahkan kita sempat mungkin sampai dililit kebingungan, bingung mau kemana, karena kita tidak tahu arah lagi, karena kita sudah terhimpit dengan kesulitan itu. Persis seperti yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam masa dakwah Mekah, yang mana kaum Quraisy terus merongrong untuk mensiksa, membatasi, memboikot orang-orang muslim yang berada di Mekah. Hingga akhirnya sebagian dari beliau-beliau ada yang sudah berhijrah ke Habasyah, sampai 2 kali kloternya. Maka kemudian turunlah surah yang menjadi pelipur lara di tengah kondisi yang begitu sulit di kala itu. Surah ini turun ketika masih ada yang berhijrah ke Habasyah sebelum Rasulullah berisra mi'raj. Surah ini adalah surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah turun ketika periode dakwah Mekah, ketika kehidupan sangat sulit dan menghimpit, ketika sampai-sampai para sahabat berhijrah pindah dari tempat yang begitu banyak siksa dari orang-orang yang tidak setuju, begitu banyak persekusi dari orang-orang Quraisy kala itu. Maka turunlah surat ini. Uniknya
Surah ini tidak berbicara tentang orang Quraisy, tidak berbicara tentang sabar-sabar, tidak berbicara tentang nanti akan ada kemenangan, setelah ini akan ada fatah. Tidak seperti itu turunnya. Tetapi surah ini turun berbicara untuk mengembalikan arah. Surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Surah ini turun untuk mengembalikan arah sesulit apapun yang kita rasakan di dunia. Segetir apapun yang kita rasakan, ingatlah bahwa akan ada datang Al-Waqi'ah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nama hari kiamat itu di Al-Quran itu banyak macamnya. Ada Al-Qiyamah, ada Al-Ghasyiyah, ada Al-Qari'ah. Macam-macam nama dengan sifat-sifat yang mau ditonjolkan masing-masing. Pada surah ini Allah berbicara tentang hari kiamat dengan nama diksi yang dipakai oleh Allah adalah Al-Waqi'ah, yang mana waqi'ah itu terambil dari kata waqa'a yaqa'u yang artinya kejadian. Seakan-akan surah ini mau berbicara kepada kita, kejadian sesulit apapun yang kau rasakan, kejadian segetir apapun yang engkau rasakan di dunia ini, ada kejadian betulan yang pasti terjadi kelak, idza waqa'atil waqi'ah, yang mana kejadian itu adalah hari kiamat, yang mana kejadian itu bisa membolak-balikkan kedudukan khafidhatun rafi'ah, bisa membolak-balikkan kedudukan. Jika di dunia dia kaya tetapi tidak takwa, bisa jadi kelak dia menjadi sengsara di hari kiamat. Jika dia sengsara di dunia tapi betul-betul istiqomah dan sabar, bisa jadi ia diangkat rafi'ah oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah ini surah pelipur lara, tetapi juga menjadi pengembali arah, orientasi kehidupan kita, bahwa kita di sini hanya mampir sementara. Besok kelak sesungguhnya yang kehidupan abadi adalah hari kiamat. Maka beriman kepada hari kiamat itu hal yang sangat penting. Sering digandeng dalam hadis Rasulullah, iman kepada Allah dan hari kiamat. Maka ana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Agar kehidupan kita itu maksimal, agar kehidupan kita itu baik, sampai-sampai berbaik kepada tetangga, berbaik kepada tamu, berbicara yang baik, kalau enggak diam. Digandengkannya iman kepada Allah dan hari akhir, agar kita tahu betul arah kita mau kemana. Maka kemudian surah ini berbicara bahwa ketika hari kiamat datang, khafidhatun rafi'ah, dengan segala gambaran dahsyatnya hari kiamat, wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha, bumi itu terpecah belah, gunung-gunung berhamburan kemana-mana. Ketahuilah seluruh manusia terbagi menjadi tiga, wa kuntum azwajan thalatha. Seakan-akan surah ini berbicara kepada kita, entah yang kita rasakan bahagia atau susah, yang kita rasakan lapang atau terhimpit, besok kamu harus milih di antara tiga golongan ini. Wa kuntum azwajan thalatha. Apa kata Al-Quran? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Seluruh manusia akan dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok kanan, ashabul maimanah. Nanti ayatnya disebut ashabul yamin. Kelompok berikutnya disebut dengan ashabul masy'amah. Nanti di ayat berikutnya disebut dengan ashabus shimal. Kemudian al-muqarrabun. Tentu yang dimaksud kanan dan kiri adalah menurut Ibnu Katsir patokan dari arsy. Kanan di arsy dan kiri di arsy, kemudian ada yang paling tinggi yang disebut dengan muqarrab.
golongan kanan, golongan kiri, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut pertama golongan kanan, kemudian ada golongan kiri, kemudian ada yang lebih tinggi dari itu semua, yakni al-muqarrabun. Di Al-Qur'an kalau kita baca ayat-ayat dan surah-surah yang lain, Allah banyak berbicara tentang hal ini, bahwa kita itu dibagi menjadi 3 kelak. Di surah Ar-Rahman Allah berbicara bahwa untuk orang-orang yang betul-betul takwa, betul-betul takut, betul-betul khauf kepada Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Yang betul-betul takut dapat surga tertinggi. Kemudian wa min dunihima jannatan. Di bawahnya waliman khafa tadi ada 2 surga lagi. Allah menampakkan sifat rahmannya, Allah menampakkan sifat kasih sayangnya, bahwa ia banyak berbicara tentang surga. Surga bagi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, bagi golongan kanan, kemudian siksa bagi golongan kiri. Kemudian siapa al-muqarrabun itu? Siapa orang-orang dekat itu? Siapa orang yang mendapatkan tempat paling tinggi itu? Siapa orang yang sampai disebut al-muqarrabun itu? Di surah ini disebutkan as-sabiqun as-sabiqun. Apa artinya as-sabiqun as-sabiqun? Orang yang terus menerus. Yang pertama, as-sabiqun as-sabiqun bisa diartikan bersegera. Bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam ketaatan, bersegera untuk menuju ridhonya. Maka di Al-Quran itu disebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Di surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah, bersegera, jangan tunda-tunda, bersegera, gopoh untuk melaksanakan taat. Karena banyak sekali hal yang kita tunda itu berakhir tidak jadi, dan itu memang khutuwat syaitan yang disebut suwif. As-sabiqun as-sabiqun, orang yang bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam ketaatan. Kemudian as-sabiqun as-sabiqun juga bisa diartikan yang kedua adalah orang yang berlomba-lomba terus meningkatkan ketaatan. Maka di surah Fatir itu disebut sama 3 golongan lagi. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Terus-menerus berlomba-lomba meningkatkan ketaatannya, kebaikannya untuk mengharap ridhonya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah, karakter untuk menjadi muqarrab itu bersegera dan terus-menerus berlomba dengan diri pribadi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini hal yang sulit, betul hal yang sulit, memang sangat sulit. Maka dari itu Al-Quran menyebut al-muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah ini, sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Kelompok al-muqarrabun, kelompok orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini banyak pada generasi pertama. Sullatum minal awwalin, banyak pada generasi pertama. Wa qalilum minal akhirin. Dan sedikit sekali pada generasi-generasi akhir. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita, untuk menjadi sabiqun as-sabiqun, untuk menjadi muqarrabun, memang akan banyak dihuni oleh para generasi emas, para sahabat, karena langsung dibimbing oleh baginda Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum.
kemudian akan banyak fitnah, kemudian akan banyak pergeseran nilai dan makna. Maka kita sekarang yang berada di generasi-generasi akhir ini, jangan sampai kita ketinggalan untuk masuk waqalilun meskipun kita minal akhirin. Bersegeralah kita, berlomba-lombalah kita, perbaiki diri kita untuk bisa masuk menjadi muqarrab yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan surat ini juga berkata kepada kita bahwa tolak ukur nilai yang sesungguhnya bukan dari banyaknya atau sedikitnya pengikut, sedikitnya atau banyaknya orang yang melakukan, tetapi dari apa yang diridhai oleh Allah dan mana yang dimurkai oleh Allah. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab. Katakanlah wahai Rasulullah, tidak akan sama barang yang keji, barang yang kotor dengan barang yang bagus, dengan barang yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun banyak khabithnya, meskipun banyak kotornya, meskipun banyak yang tidak benarnya. Bukan dilihat dari mayoritas, tetapi dilihat dari mana yang baik dan mana yang benar. Jangan sampai kita cuma ikut-ikutan. Sekarang usumnya main game semuanya. Sekarang usumnya apa? Sekarang sudah nggak lohan lagi ya. Apa? Cupang. Kita ikut trennya sekarang cupang. Kita ikut cupang sampai kita lalai, sampai kita lupa. Bukan berarti dilarang untuk menghobi memelihara ikan cupang, gitu. Tapi jangan sampai kita ikut-ikutan arus, apalagi arus yang kotor. Seandainya kita masuk di instansi, kemudian instansi biasanya di sini kalau pengen bertahan lama memang harus korupsi. Maka saya ikut-ikutan korupsi karena di sini sudah biasa dan banyak. Tentu ini hal yang salah. La yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Kemudian semoga kita masuk ke dalam al-muqarrabun, jangan sampai kita masuk ashabus shimal, kelompok kiri, kelompok yang dimurkai, yang didurhakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini digambarkan dalam surah Al-Waqi'ah mendapatkan siksa fi samumin wa hamim wa dhillim yahmum la barid wa la karim. Gara-gara apa? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Kelompok kiri, akhirnya dia masuk ke dalam kelompok kiri gara-gara yang pertama, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Orang ini lupa arah. Orang ini bermewah-mewahan parah hingga mereka mutrafin. Di dalam Al-Qur'an mutrafin disebut orang yang tenggelam di dalam kemewahan. Lupa arah. Bukan berarti Al-Waqi'ah melarang kita untuk menjadi kaya, enggak. Tetapi jangan sampai kita lupa arah. Ada orang yang lupa arah, mereka bermewah-mewahan menganggap bahwa di dunia ini adalah segalanya sampai lupa besok akan ditanya. Ini disebut mutrafin. Tenggelam, sampai tenggelam, mutraf, tenggelam dalam kekayaan. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Yang pertama, lupa arah. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Terus-menerus membuat dosa besar. Wakanu yusiruna al-hifnatum. Karena memang kalau kita lupa arah, kalau kita lupa tujuan besok mau kemana, bahwa besok kelak akan dibangkitkan dan ditanya, akan gampang dan meremehkan dosa. Dosa kecil, dosa besar, hantam saja. Dan itu mudah, gampang, enteng, karena nggak perasa besok akan ditanya. Wakanu yusiruna al-hifnatum. Wakanu yaquluna idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman inna lama ba'utsun. Masa akhirnya sampai keluar persepsi dan anggapan bahwa masa sih bisa dibangkitkan, nggak mungkin, saya enak di sini kok, besok pasti saya selamat. Apalagi orang-orang yang terus menerus berada dalam dosa, kemaksiatan, kemungkaran,
dan mengandalkan kekayaannya, santai, saya masih sodako, saya masih berbagi, saya masih jariah kok kepada anak yatim, pasti selamat. Tapi gak sholat, tapi tidak betul-betul percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian surah ini menghantam pemikiran kita. Jangan sampai kita menjadi ashabus shimal dengan ucapan nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang menciptakanmu, kenapa kamu tidak percaya? Allah berkata, aku yang menciptakan kalian, kenapa kalian tidak percaya bahwa besok akan dibangkitkan? Allah yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah yang pertama kali menciptakan, maka sangat mudah baginya untuk mengulangi penciptaan itu. Kami yang menciptakan, kenapa engkau tidak percaya dengan yang sudah dibagi? Kenapa engkau masih ragu? Kenapa engkau masih khawatir dan cemas besok mau makan apa? Bukankah sudah dicukupi sejak engkau lahir sampai segede ini dengan takdir dari baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka surah ini surah pengembali arah dan surah agar kita juga betul-betul sandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Semoga kita termasuk orang-orang yang muqarrabun. Kita ditaufikkan menjadi orang-orang yang sabiquna sabiqun, dan kita dihindarkan menjadi orang ashabus shimal. Kita diberikan istiqomah untuk bersegera, kita berikan taufik untuk bisa meningkatkan ketaatannya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dibersamakan dengan para anbiya dan rasulnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu warzuqna tadabburahu warzuqna hifdhahu warzuqna 'amalahu ana al-laili wa atrafan nahar ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.